Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat pagi sahabat Jawa Timur dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan program khusus Business Talk ya. Selamat datang kembali, setelah minggu kemarin kita juga sudah berjumpa. Saat ini di tengah cuaca yang bisa dibilang ini kurang oke begitu ya. Karena hujan dari subuh tadi ya. Untuk sahabat Suara Sidoarjo mungkin ini di kawasan Sidoarjo yang hujan. Tetapi untuk sahabat Jawa Timur mungkin berbeda dengan kondisi di wilayah Anda ya. Jadi mohon dimaklum ini untuk saat ini memang sedang dalam musim penghujan dan biasanya musim penghujan ini datangnya di akhir tahun memang ya. Kalau datangnya di akhir tahun ini berarti kita juga harus bersiap-siap menghadapi yang namanya tahun baru begitu sahabat. Menariknya lagi, tahun ini akan segera berganti sahabat. Sudah dapat pelajaran banyak belum Anda? Kalau sudah ini, adakah persiapan perubahan dengan bisnis Anda sahabat? Nah, kalau ada, nanti mungkin bisa diatur sedemikian rupa ya. Karena kalau bisa dikatakan ini 2020 ini tahun ujian begitu. 2021 sendiri kita masih di suasana yang sama yaitu masih di pandemi COVID-19. Apakah mungkin di tahun 2021 bahwa bisnis ini bisa mulai bangkit kembali? Kita tanyakan pada ahlinya langsung ya bersama dengan Coach Humphrey Rusli yang sudah hadir dan tersambung via Zoom. Jadi bisa bergeser ke channel YouTube ini untuk sahabat Jawa Timur. Selamat pagi Coach Humphrey. Pagi Mas Billy. Pagi sahabat Jawa Timur. Ini hujan atau tidak, Coach, di rumahnya? Hujan. Sama hujan ini. dong. Ini deras sekali ya di Sidoarjo ini ya. Kalau di Jawa Timur lainnya, kalau di kawasan Jawa Timur lain, saya lihat di BMKG tadi sebenarnya juga sama. Tapi tidak tahu ini untuk saat ini di Nganjuk, Trenggalek dan juga Tulungagung, apakah juga saat ini hujan begitu ya? Kalau di Sidoarjo deras. Dari subuh tadi sudah deras sekali nih. Baik, bagaimana kabarnya Coach? Ini kemarin kita sudah melewati yang namanya pesta demokrasi begitu ya, meskipun kondisinya juga sama hujannya, tapi tetap berlangsung dengan lancar-lancar saja kalau saya baca beberapa informasi juga. Ini Coach Humphrey kemarin juga memanfaatkan hari libur atau mencoblos ini? Oh, coblos dong, wajib dong. Tidak boleh golput ini ya. Jadi untuk sahabat Jawa Timur, pilihan Anda ini akan menentukan bagaimana daerah Anda 5 tahun ke depan begitu. Nah, yang menarik lagi pilihan Anda untuk tahun 2021 untuk bisnis ini juga harus diperhitungkan ya. Ini masih dalam pandemi COVID-19 loh, Coach, untuk tahun depan ini bisnisnya. Bener banget. Sedangkan yang kita bahas pada pagi hari ini adalah siapkah mindset di tahun 2021. Nah, kira-kira 2021 ini bisa bangkit atau masih sekedar planning begitu, Coach, kira-kira untuk para bisnis ini? Ya, thank you Mas Billy. Oh, pertama kali saya lihat Mas Billy pakai jaket gitu ya. Kedinginan kali ya. Betul. Betul sekali. Ya, jadi kita hari ini bicara masalah mindset ya. Teman-teman, kita punya tahun sudah tinggal 3 minggu. Nggak sampai 3 minggu sudah. Ya, jadi posisi sekarang adalah persis tanggal 10. Kita akan menutup tahun 2020 di 21 hari lagi ya, 3 minggu lagi kita tutup. Nah, artinya apa? Kita sudah habis waktunya. Sebetulnya tahun 3 minggu kita mau ngapain juga sudah terlambat ya. Jadi sudah untuk tahun 2020 sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Kan kayak lagu begitu ya Mas Billy ya. Betul. Jadi udah oke lah. Sudah oke lah ya, sudah bukan oke lah, sudah let go lah, lepaskan saja. Nah, sekarang kita atur dalam 3 minggu depan kita mau start yang strong dong untuk tahun 2021 ya, kita mulai sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, tentu dengan semangat baru. Nah, bedanya apa? Pelajaran dari tahun 2020 kita ambil dan kita ambil hikmahnya. Tahun 2020 kita mulai dengan semangat luar biasa Mas Billy. Kalau mungkin sahabat Jawa Timur ingat kita di awal-awal tahun kita buat namanya resolusi ya.
kita buat planning, kita buat rencana-rencana yang hebat, tapi di bulan Maret semuanya kandas, ya, karena permulaan COVID di Indonesia bulan Maret, ya, kalau di dunia kan bulan Januari sudah masuk. Di Cina tahun 2020 bulan Maret Indonesia kena sampai Desember, jadi kita sudah 8 bulan, Mas Billy, ya. Nah, kandas semua nih, ya, banyak orang bersama saya, coach, rencana saya 2020 ambiar, gitu ya, rencana saya untuk ekspansi, rencana untuk menaikkan omset, rencana untuk penambahan armada, reseller, aduh buyar semua. Nah guys, sekarang tahun 2021, gimana caranya kita memulai? Oke, yang pertama adalah, ya, kita mesti menghentikan untuk menyalahkan kondisi. Ini penting banget, karena kalau kita menyalahkan kondisi, kita tidak bisa planning. Kenapa begitu? Karena otak kita ini seperti tarik tambang, ya, seperti tug of war, gitu ya, kita seperti tarik tambang. Kalau kita posisinya lagi mau maju, kita mesti menangkan otot untuk maju. Tapi kita harus melemahkan otot untuk mundur, gitu ya. Ya, sebentar tambah, kalau menang ya harus salah satu harus kalah, harus tergerak atau tertarik ke arah yang berlawanan. Nah, masalahnya adalah kadang otot kita untuk mundur, menyalahkan, kemudian menyesalin, kemudian kita membuat sebuah alasan, ya, untuk tidak maju, ya, market sepi, ya, pasar. Hari ini kita bahasnya tentang salahnya menggunakan konsep market sepi, pasar sepi, dan segala macam. Walaupun itu betul secara data. Nah, kalau kita tetap mengatakan ini terus, maka otot kita untuk maju itu harus bertambah kuat. Nah, sedangkan untuk menambah otot maju itu berat sekali, Mas Billy, ya, sahabat Jawa Timur. Untuk kita bisa lebih sukses di dalam bisnis, contoh inilah, menambah otot maju seperti inilah, merubah gaya penjualan, menambah armada penjualan, merubah skrip penjualan, merubah promosi penjualan, itu berat sekali. Ya, saya nggak bilang itu nggak bisa, itu harus dilakukan, mau nggak mau, tapi itu berat sekali. Nah, jadi kalau kita itu ototnya untuk menambah itu berat, tapi kita masih memperkuat otot kita untuk, beban kita untuk bertahan, ya, dengan cara menyesali segala macam, maka yang pasti menang adalah yang mundur, ya. Gigi mundurnya pasti menang, ya, pasti kita menang, karena berat, ya, berat. Kalau orang bilang mau coba untuk, paling gampang olahraga lah, ya. Kalau kita mau menguruskan badan, kita mau lebih lean, lebih ramping, ya olahraga lah, ya. Nah, olahraga itu kan berat, ya, olahraga itu kan tidak menyenangkan, capek, badan sakit semua, ya, kondisi napas tidak nyaman, terengah-engah. Nah, tapi kondisi ini jauh lebih dipersulit kalau misalkan makan kita ngawur, gitu ya. Betul. Nah, ya kan, jadi posisinya adalah banyak orang bilang saya mau olahraga, tapi saya tidak menghentikan pola makan saya, saya tidak merubah pola makan saya. Ya, ini sahabat juga bohong. Jadi nomor satu sebetulnya di dalam bisnis sama dengan olahraga, kalau di dalam olahraga itu berhentilah makan yang buruk, mulailah makan yang baik, atau menghentikan pola makan yang salah, maka di bisnis adalah berhentilah mengisi otak kita dengan negatif, ya, mengeluh, kemudian berkeluh kesah, kemudian menyalahkan kondisi, menyalahkan pemerintah, menyalahkan kenapa kok vaksin nggak turun-turun, ya, kenapa di tempat lain vaksin sudah ada, kita belum ada, dan seterusnya. Ini nggak akan menghentikan, akan membuat kita menjadi kacau, ya, karena olahraga kita berat. Olahraganya udah berat, makanya salah. Wah, ya sudah pasti menang makannya daripada olahraganya. Ya, olahraga sedikit, iya, ternyata kalau olahraganya, coba kita buang kalori cuma 1.000. Sekali kita makan bakso 3.000, gitu ya, porsinya untuk kalorinya. Nah, kita ngeluarin 1.000 kalori aja setengah mati kita rasanya. Sudah males, sudah kayak mau kiamat gitu ya, olahraga sampai gobios. Nah, akhirnya apa? Percuma dah olahraga. Nah, malah salah lagi kan. Nah, jadi guys, hari ini, sahabat Jawa Timur, kita akan mengolah sedikit cara kita berpikir supaya tahun 2021 kita start dengan strong. Ya. Yang pertama, apa yang kita mesti lakukan, tadi saya katakan. Satu, berpikirlah yang planning, bukan berpikir tentang seandainya. Ya, jadi ini salah satu tips yang paling gampang, ya. Berarti mindset juga berubah ini, Coach, ya? Oh iya, harus ya. Seandainya. Ini selalu membuat orang tuh menjadi, namanya itu resenting. Resenting itu berjibaku atau bertinggal di kondisi yang tidak enak, tapi kemudian disesali. Itu namanya resenting, ya. Waduh, kalau seandainya dulu waktu itu saya udah sempat
tabung. Wah, seandainya dulu saya waktu itu nggak jadi buka, sehingga kan sekarang saya nggak keteteran. Coba saya tahu ada COVID, ngapain saya ekspansi, ngapain saya buka toko. Aduh, capek dah. Ya, nah itu berarti seandainya kita buang dulu. Ini satu hal yang paling krusial. Nah, yang kedua, market sepi. Ini sesuatu yang tadi saya katakan ya, saya mau bahas ini ya. Aduh, saya bilang, teman-teman ya, sahabat Jatimur, kita tidak bisa dah menggunakan konsep market sepi ini kemudian justifikasi untuk tindakan yang apapun yang kita lakukan untuk membenarkan hasilnya. Ya, salesnya nggak naik, ya market sepi. Omset turun, pasar sepi bro. Konsumen nggak beli, ya namanya juga daya belinya kurang. Ya kita mesti stop gunakan ini. Fakta, data itu tidak untuk dijadikan atasan atau bos kita. Ya, jadi fakta, market sepi. Memang faktanya begitu, tidak usah diomongin lah, gitu ya. Seperti hari ini tadi Mas Billy bilang, hari ini hujan. Ya kita sebagai pembukaan aja bicara, iya hujan ya iya. Kemudian masa kita ngomong selama talk show hujan, terus kan nggak ada gunanya. Ya, jadi hari ini hujan, ya udah fakta. Ya, tapi apakah setelah hujan itu kemudian kita nggak berangkat kerja atau kita nggak mulai aktivitas? Ya enggak juga. Ya, Mas Billy buktinya siaran on time. Ya walaupun pakai jaket, ya, walaupun kedinginan ya, kedinginan, walaupun kesannya seperti aduh hari ini, tapi tetap jalan. Jadi market sepi ini tidak perlu dibesar-besarin. Kalau datanya market sepi ya sudah, ya wis mau diapain, ya titik gitu ya. Nah sekarang kalau kita punya market sepi, daya beli kurang, apa yang kita mesti rubah? Ya daya jual kita dong, ya kan kita bilang ya daya belinya kurang. Ini yang kedua ya, tapi yang pertama benar-benar harus dibenerin dulu, yaitu tentang tadi yang saya bilang seandainya mindset untuk menyalahkan, kemudian berandai-andai, menyalahkan kondisi hilangan dulu. Sudah itu jangan diomongin dulu. Kedua adalah memberikan statement fakta yang tidak penting seperti market sepi ini nggak ada gunanya untuk kita. Ya fakta itu fakta. Ya mau diapain lagi? Ya misalkan orang bilang saya pendek coach, itu semua diapain? Mau diapain? Ya terus apa gunanya ngomong itu tentang kondisi itu, tentang fakta itu untuk berubah kan ada ya. Oke, so apa yang kita mesti lakukan? Nomor satu, jadi selesai ya tentang cara kita mindset kita sudah jelas ya, sudah jelas. Nomor satu, kita mesti mapping ulang. Ya, tahun 2021 kita mesti mapping. Apa yang kita mappingkan? Saya pandu hari ini. Mungkin teman-teman sahabat Jatimur bisa catat ya. Pertama, Anda mesti mapping itu pemetaan ya, by the way ya. Kalau teman-teman yang masih belum terlalu nyaman dengan istilah mapping itu pemetaan. Apa yang dipetakan? Nomor satu adalah source of income, sumber pendapatan kita. Ya kalau bisnis itu ada banyak source of income. Salah satu adalah dari konsumen yang baru. Ya, konsumen yang baru itu berarti konsumen yang pertama kali kita rayu, kemudian berhasil beli. Coba kita petakan, berapa banyak konsumen yang kita dapat baru dalam kondisi pandemi. Jadi bukan yang Januari sampai Maret 2020 ya, tapi Maret sampai Desember 2020. Berapa banyak konsumen yang kita berhasil rayu untuk menjadi konsumen kita. Ya, prospek jadi konsumen. Konsumen baru begitu maksudnya ya? Betul, ya prospek yang berhasil jadi konsumen. Itu berapa banyak? Kenapa kita pakai range Maret sampai Desember? Karena ini akan menjadi lahan yang similar di tahun 2021. Kalau Januari sampai Maret itu masih ikut tahun 2019, ya di mana sebelum pandemi. Ya, jadi market kita bergeser. Cut off-nya gampangnya bulan Maret 2020 itu cut off, setelah tahun 2020 bulan Maret itulah kondisi lahan pertempuran yang sejatinya akan kita lihat di tahun 2021. Ya, jadi lahannya apple to apple, persis plek gitu ya. Nah, satu petakan. Coba ya dilihat ya, diingat-ingat, ditulis-tulis ya, dilihat lagi sopo sing tuku iki ya. Bulan Maret, bulan April, puncak-puncak itu bulan Juni itu paling parah ya. Juni-Juli itu paling parah sudah. Ya, semua klien saya ambles itu di situ. Ya, karena waktu itu kan setelah Lebaran ya, wah itu malah kacau itu. Ya, Lebaran masih ngangkat dikit ya, tapi setelah itu Juni-Juli buyar, ambiar gitu ya. Nah, jadi posisi itu Juni-Juli. Mana yang paling parah? Ambil. Ya mungkin kalau parahnya sahabat Jatimur bulan Agustus atau bulan lalu, bulan November, ya itu dianggap sebagai paling parah. Mana yang paling parah, ambil, petakan. Kenapa ini penting? Karena kita bisa tahu skor real kita berapa.
Nah, sumber income yang lain. Konsumen yang masih beli ulang, repeat di bulan Maret sampai bulan Desember, itu siapa? Kan petakan namanya Mas Billy, Mas Joko, Mas Ahmad, Mbak Wati, Mbak Siti, tulis. Ya, ini repotnya kalau tidak pernah ada catatan, kita terpaksa menggunakan daya memori kita, Mas. Ingat gitu ya. Iya. Sering saran saya itu. Saran saya itu diingat. Kalau sudah ada yang tercatat, wah bagus ya. Tinggal lihat di komputer, ketik, ya, keluarlah. Cret, ya, data penjualan bulan Maret sampai bulan Desember 2020. Jebret. Siapa sih tunggu ini? Nah, oke, kita lihat nanti. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang sifatnya adalah antara beli sama pengiriman itu ada delay ya. Misalkan belinya bulan Januari 2020 baru dikirim bulan Maret. Itu nggak termasuk ya. Itu nggak termasuk ya. Yang saya maksudkan adalah yang mulai beli taruh order itu bulan Maret ke atas setelah pandemi. Jadi supaya aman bulan Juni-Juli dulu ya, itu paling aman. Ya, karena itu pasti nggak ada toh orderannya bulan Januari ya baru kekirim bulan Juli kan kelamaan. Ya, pasti itu orderan baru semua. Ya, oke. Yang kedua tadi ya, siapa yang masih rutin beli lagi. Yang ketiga, siapa konsumen yang ada karena direferalkan. Nah, ini lebih sulit ya. Kalau ada, boleh catat. Kalau enggak apa-apa. Direferalkan itu berarti dalam kondisi pandemi kemarin, sekarang, ya tahun bulan Maret sampai bulan Desember, mana konsumen yang datang karena direferalkan dari temannya yang kebetulan konsumen kita. Ya, cukup paham ya? Kita lihat ini datang dari mana nih? Nah, 3 itu cukup lah ya. 1, siapa konsumen baru kita. 2, siapa konsumen yang masih loyal dan repeat beli lagi di masa pandemi. Yang 3, siapa konsumen yang datang karena direferalkan. Kalau yang 3 tidak ada gimana? Kok tidak apa-apa, 2 saja. Yang paling utama 2 tadi berarti coach ya. 2 dulu yang paling utama. Kalau 3 dia ada, berarti kita punya super. Ya, kita punya super bisnis. Ya, bisnis yang memang bisa direferalkan itu super bisnis. Oke. 3, 2 sampai 3. Oke, nah, mulailah pikir, kita cari. Nah, setelah itu ngapain, Gus? Nah, setelah Anda tahu dapat pemetaan itu, kita petakan lagi tindakan kita. Sekali lagi, ini kalau nggak ada catatannya, nggak ada SOP-nya, ini akan kita menggunakan daya imajinasi, daya ingat kita. Ya, coba ingat-ingat apa yang kita lakukan persisnya untuk mendapatkan konsumen yang baru tadi. Oke, betul. Di masa pandemi kita ngapain? Waktu itu saya WA teman saya, waktu itu saya pameran di depan rumah saya, waktu itu saya jualan makanan di pinggir jalan, misalkan biasanya di restoran, kemudian turun jalan, seperti pizza-pizza yang terkenal itu, ya, sekarang kan turun jalan semua tuh Mas, ya. Waktu itu turun jalan, waktu itu, ingat-ingat. Oke, nah setelah Anda ingat-ingat, kita masuk ke puncaknya, yaitu kita recreate. Ya, recreate ini berarti kita ciptakan ulang konsepnya, kemudian kita amplify. Ini bahasa apa ini? Recreate itu diulang, amplify itu digedein, Mas, diperbesar. Nah, tahun 2021 kita akan menggunakan konsep namanya recreate ditambah amplify. Ulangi yang bisa kita dapat omset dari 2020 bulan Maret sampai bulan Desember masa pandemi, kita ulangi dan kita amplify. Ya, amplify-nya apa kita bahas nanti. Ya, tapi intinya coba dulu kita petakan sumber income kita. Kemudian lebih penting lagi kita petakan tindakan kita yang menghasilkan sumber income itu ada. Jangan disesali jumlahnya, disyukuri jumlahnya. Misalnya, iya ada kok, memang ada sih tuku, tapi ya waduh, sepi tenan. Nah, ini kan masalah. Ini menyerah lebih awal ini ya. Iya, balik mana Mas? Masalah sepi lagi, diundat-undat terus ya, diulang-ulang terus sampai kiamat. Dia bilang, wes lah, bicara dulu itu yang fakta data, yang kita mau amplifikasi itu yang mana? Jangan kita bicara masalah makan sepi, daya beli turun, gak ada tuku, capek gitu loh. Karena kita nggak fokus-fokus ke amplifikasi nanti. Ya, jadi sahabat Jawa Timur, sesi pertama ya, catat dulu ya, apa sumber pendapatan Anda, apa tindakan yang dilakukan, tulis dengan rapi, kemudian data itu kita amplify.
Gitu Mas Billy. Betul. Coach, ini tadi sempat ada 2 pertanyaan yang nyantol di channel YouTube ya. Jadi ini pagi-pagi hujan-hujan langsung banyak yang menyempatkan diri untuk lihat ke channel YouTube gitu ya. Karena mungkin kalau saat ini biasanya orang-orang berkendara pakai headset, kalau yang roda 2, yang mobil mungkin mendengarkan. Kali ini mungkin banyak yang masih di rumah menyaksikan lewat YouTube ini Coach. Ada Bapak Haji Sulaiman yang sudah bergabung sejak jam 7:15 tadi. Gimana caranya agar bisa meningkatkan bisnis jualan online sama offline? Toko kita omsetnya bisa lebih meningkat, tolong berikan solusinya. Nah ini 7:15 ya. Kemudian jam 7:18 ada Ibu Roselin ini, pagi Coach, judul topiknya bikin semangat tahun 2020. Memang bikin saya down banget, tapi banyak belajar, banyak pengennya starting from zero aja di 2021. Kalau menurut Coach ini full online atau hybrid ya? Dan ini ternyata sudah ada yang bergabung lewat redaksi nih Coach. Saya coba ke ruang redaksi ya. Untuk saat ini ada Karin ini Coach. Rin? Iya baik, ini ada satu yang bergabung di WhatsApp redaksi dari Astri Yuna di Tulungagung. Sampai saat ini saya ingin memulai sebuah bisnis, tapi saya masih menabung untuk modal yang akan dikeluarkan. Dari saya pribadi, meskipun seorang pebisnis ini bisa meminjam modal di bank, tapi saya tidak ingin melakukannya. Dan begini Coach permasalahannya, ide bisnis saya ini suka berubah-ubah setiap harinya. Jadi kalau menurut Coach Hamri sendiri, lebih baik menentukan satu bisnis yang pasti baru mengumpulkan dana, atau membuka bisnis yang sudah banyak variasinya dulu sambil mengumpulkan modal yang benar. Oke, jadi 3 pertanyaan Coach ya. Nanti akan kita bahas setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Oke, sip. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten yang luasnya paling kecil di antara kabupaten seluruh Jawa Timur. Sidoarjo jumlah penduduknya juga cukup padat. Sidoarjo memiliki banyak kawasan perumahan. Berikutnya bahwa Sidoarjo merupakan daerah delta di mana memiliki banyak saluran dan dengan elevasi yang relatif rendah sehingga rawan terjadinya banjir. Pada musim penghujan ini, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan saluran atau sungai atau afur, ikut menjaga kebersihan saluran yang ada. Dengan ikut menjaga berarti masyarakat ikut peduli terhadap pencegahan terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Masalah banjir tidak bisa hanya dibebankan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat signifikan mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini betul-betul Sidoarjo bebas dari banjir. Nang tambak sumur tuku anjir lewat pasar Gedangan. Dulur-dulur nek pengen Sidoarjo gak banjir, ayo ojo buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan.
Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik ini? Yang pertama, bisa menghindari bermain layang-layang dekat dengan jaringan listrik. 2. Hindari membangun atau memperbagi bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Yang ketiga, menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Berhati-hati saat menggali tanah ya, supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik juga. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, sahabat Jawa Timur, masih dalam program Bisnis Talk yang disiarkan juga di 3 lembaga penyiaran publik lokal lainnya yang ada di Nganjuk, Trenggalek, dan juga di Tulungagung ya. Untuk pagi hari ini ada 3 pertanyaan yang sudah kita dapatkan tadi dan juga sudah dibacakan satu oleh Karin. 2 sisanya dari channel YouTube kami ya. Sepertinya Anda banyak yang sedang di rumah ini menyaksikan begitu ya. Jadi tidak streaming pakai headset begitu berkendara. Ini sepertinya lebih banyak yang sedang di rumah ini ya. Apakah karena faktor libur kemarin atau karena hujan nih? Baik, Coach, ini kita jawab terlebih dahulu dari Bapak Sulaiman ya. Gimana caranya agar bisa meningkatkan bisnis jualan online sama offline? Toko kita omsetnya ini agar lebih meningkat, tolong berikan solusinya. Siapa Haji? Baik, Coach. Oke. Ya, Pak Sulaiman, ini pertanyaan yang sangat sering sekali tanyakan dan memang umum banget ya, generik banget. Nah, kalau boleh saya usul, mungkin ubah pertanyaannya menjadi lebih spesifik karena gini, Mas Billy. Jadi pertanyaan itu kunci ke pintu. Ya, jadi kalau kuncinya itu nggak pas, pintunya nggak buka gitu loh, Mas Billy. Jadi kita perlu belajar melatih diri untuk bertanya. Nah, alih-alih daripada kita tanya bagaimana cara meningkatkan omset offline dan online, kita tanya siapa konsumen online yang kita punya, siapa teman online yang kita punya, siapa prospek online yang kita punya, yang memang sesuai dengan produk kita. Jadi daripada kita tanya gimana cara menaikkan omset online atau offline, which is dua-dua ya. Nanti kan saya jawab di pertanyaan kedua hybrid itu. Tanyakan siapa prospek, siapa konsumen, tentukan. Jadi latihannya itu jangan terlalu global, guys. Kita punya kebiasaan itu untuk melihat pasar itu. Kalau kita tanyain sama teman-teman ya, kenapa bro? Kenapa sih pakai jurus online? Kok nggak pakai offline? Karena online itu bisa mencapai ke seluruh dunia. Saya jual itu bisa yang pesan dari Ethiopia, dari Meksiko, dari Amerika, dari Brasil, dari Prancis, dari Jepang, dari Jerman. Iya, bro, itu teorinya. Memang kalau online itu kan World Wide Web ya, www, seluruh dunia itu pasar kita. Karena itu kan begitu menggiurkan. Tapi kenyataannya, ini mungkin digarisbawahi ya, online itu adalah media yang kita pakai untuk menawarkan produk kepada konsumen yang sudah know, like, or trust, ya, yang sudah tahu kita, yang sudah like, suka sama kita, suka dengan produk kita, maksudnya suka dengan penawaran kita, suka dengan jasa kita, dan percaya sama produk dan perusahaan kita. Jadi kalau kita bilang, Coach, saya mau menaikkan omset online, pertanyaan saya adalah diubah aja pertanyaannya menjadi berapa banyak dari prospek Anda yang sudah tahu, know, yang sudah suka ikutin kita punya konten, like, dan yang sudah trust sama kita. Berapa banyak itu? Nah, ini pertanyaan yang lebih menarik karena kita bisa tiba-tiba muncul di benak kita. Wah, saya aja belum know, like, or trust ke prospek kita. Gimana mereka bisa know, like, or trust ke kita? Bisa paham, Mas Billy ya? Jadi, sahabat Jawa Timur, kita perlu paham detail daripada profil daripada prospek kita itu siapa? Ibu rumah tangga itu yang mana?
Ya, kita lihatlah di Instagram kita, di Facebook kita, di Twitter kita, di WA kita grup. Siapa ibu rumah tangga itu yang cocok sama kita? Kerjaannya apa? Ngapain mereka perlu beli sama produk kita? Apa untungnya mereka kalau mereka beli sama kita? Ya, emang alternatif tempat lain nggak ada apa? Cuma kita gitu ya. Kalau ada alternatifnya, terus kenapa mereka mesti pilih kita? Kerjaannya apa? Senangannya apa? Khawatirnya apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan membuat kita jadi berpikir ke arah yang kita inginkan. Tapi masalahnya ini berat, sama kayak olahraga tadi, Mas Billy, masih ingat ya analogi olahraga di awal. Ini berat ya. Jauh lebih gampang kita tanya pertanyaan yang lebih global seperti kasih saya jurus coach untuk menaikkan omset. Duh, bukan gitu caranya, bro. Bukan begitu ya. Kita perlu tahu dulu siapa yang cocok sama kita. Misalkan Anda jualan permen. Jualan permennya ke orang-orang yang sudah ompong dan tua. Ya kan tidak masuk gitu loh. Nah, padahal kita lihat posisi kita ini kan harusnya menjual permen ke anak-anak. Ya, anak-anak atau remaja yang memang lagi senang-senangnya menikmati jajanan gitu kan. Nah, baru pas. Ini contoh paling gampang. Lah coach, kalau pasar kita memang semuanya orang tua dan sudah kehilangan gigi bagaimana? Ya kita mesti rubah konsepnya. Kita nggak bisa jualan permen ke orang yang nggak bisa mengunyahnya, mengkonsumsi permen dengan bagus, ya berarti kan percuma. Ya berarti kita perlu tahu, oke, kalau gitu saya jangan jualan permen ke orang itu. Saya jualan hadiah permen supaya orang-orang tua itu bisa memberikan kepada cucunya. Bisa ngerti ya? Jadi konsepnya itu tergantung siapa. Jadi bukan apa yang kita jual, tapi kepada siapa produk ini akan dinikmati. Kita mesti rubah. Nah, ceritanya jadi beda. Kalau kita jualan kepada orang yang tua yang sudah tidak punya gigi, tentu bukan silakan menikmati om, tante, tapi mau nggak memberikan hadiah ke cucunya. Ini adalah hadiah yang menarik. Ini adalah hadiah yang cocok untuk merayakan tahun baru atau Natal ke cucunya. Anda jual hampers. Poin saya, Pak Sulaiman, kita tidak bisa sekedar tanya naikkan omset bagaimana. Kita mesti tahu dulu bagaimana kita bisa meningkatkan minat prospek yang memang sesuai dengan produk kita. Betul. Jadi kuncinya di situ. Ya, minatnya ada nggak? Kalau minat, kenapa kok minat? Kalau nggak minat, kenapa nggak minat? Ya, apa produk alternatifnya? Ya, apa superior kita dibandingkan produk alternatif? Kenapa mereka mesti mempertimbangkan kita? Atau jangan-jangan malah mereka nggak penting barang kita? Artinya gini, tidak beli produk kita pun juga mereka nggak ada masalah. Nah, ini kan berarti kan kasusnya menjadi lebih unik lagi. Kalau gitu bukan masalah solusi yang kita tawarkan, tapi masalah daripada mungkin gaya hidup. Kita jualan sesuatu yang mungkin barang itu nggak ada juga nggak apa-apa kok. Ya misalkan zaman sekarang apa ya, barang yang kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Misalkan apa nih contohnya? Tongsis itu sekarang bukan suatu keharusan loh, Mas. Betul, karena setiap handphone sekarang sudah ada stabilizernya juga ya. Betul, ya. Jadi kita misalkan jualan tongsis, loh, tongsis juga buat apa nih? Aku udah pakai tongsis juga nggak apa-apa. Handphone sekarang sudah ada yang punya supaya kalau foto nggak gerak-gerak bisa oke kok. Nah, artinya apa? Itu sebuah kemewahan. Ya, kalau kita bukan di keluarga yang memang suka selfie, suka melakukan bikin konten, bikin untuk YouTuber, ya tentu kita nggak perlu tongsis. Lah, ada jualannya tongsis ke orang-orang yang tidak terlalu butuh itu. Nah, tadi kan nggak toksis juga nggak mati gitu. Maka berubah konsepnya. Anda menciptakan sebuah lifestyle-nya, Anda ciptakan kebutuhannya dulu. Jadi, karena saya memang tidak tahu bisnisnya Pak Sulaiman apa, dan nggak memungkinkan dalam waktu satu jam siaran ini untuk mendalami, saya kasih panduannya. Nomor satu, tentukan dulu siapa prospek Anda, ya, siapa konsumen Anda, apakah prospek Anda itu sudah tahu apa yang Anda jual, sudah suka dengan konsep bisnis Anda, sudah suka dengan produk Anda, dan sudah dibangun trust terhadap Anda maupun bisnis Anda. Itu dulu harus ditentukan. Siapa itu? Sebutkan namanya kalau bisa, one by one. Prospek A, prospek B, prospek C, prospek D. Ini butuh dah barang kita. Ya, itu jawaban saya. Oke, jadi semoga bisa terjawab Pak Haji ya. Jadi harus ditentukan dulu prospeknya ini. 2021 harus change of mind ini juga ya. Atau mind of change itu istilahnya dia. Ya, hampir sama lah. Hampir sama begitu ya. Itu untuk Pak Haji, semoga bisa terjawab. Kemudian ada Ibu Roslin tadi, pagi coach, judul topiknya bikin semangat tahun 2020. Memang bikin saya ini down banget, tapi banyak belajar juga ini. Pengennya starting from zero aja di 2021. Nah, ini juga bisa nyambung ke materinya Coach Humphrey sepertinya ya, untuk pertanyaan kedua ini.
Ya, ini kan bukan pertanyaan, tapi pernyataan ya. Mau starting from zero. Dan tadi saya tunggu pertanyaannya belum ada. Nah, apa-apa, Miss. Pertanyaan tadi kalau menurut coach full online atau hybrid ya, gitu. Oh iya itu pertanyaannya. Thank you. Jadi buat saya mau online mau offline tidak masalah. Ya, saya bilang bahwa online ini mempercepat informasinya menuju ke prospek kita. Cuma itulah bedanya ya. Jadi kalau kita bilang online ini sama dengan kalau kita itu lihat film Star Trek atau Star Wars itu ya. Star Trek lebih tepatnya. Kemudian bisa langsung beam ya. Bisa teleportasi gitu ya, bus ya. Nah, online ini seperti teleportasi aja. Tapi tetap pertanyaannya sama. Kita teleportasi mau kemana, Mas? Ya, kita ini tadi Mbak Rosi ya, Kak Rosi ya. Kita mau Roslin, sorry, Kak Roslin. Kita mau kemana? Ya, jadi kita mau teleportasikan message pesan kita ke prospek siapa? Karena tidak ada gunanya cepat kalau kita tidak tahu mau tujuannya kemana. Sama dengan kita naik taksi ya. Naik taksi kemudian bilang, ayo mas, yang paling cepat. Oke, gerak cepat. Loh, tapi mau kemana? Tengah-tengah jalan berbingung loh. Ya mau kemana ini? Jadi lebih tepatnya itu bukan cepatnya. Cepat tuh online-nya ya. Jadi kalau lambat itu offline-nya, cepat tuh online. Sudah bedakan aja antara cepat dan lambat lah. Kalau mau cepat ya online. Kalau mau lambat ya offline. Loh, enakan cepat? Ya tergantung. Tergantung apa? Tujuannya. Ya, dan tujuannya apa? Sama dengan pertanyaan tadi Pak Sulaiman, Pak Haji Sulaiman. Kita perlu tahu dulu. Ya, kita mau jual ke siapa? Ya, selalu saya tanya, ini mau jual ke siapa ini? Siapa itu bukan sekedar geografis area ya. Saya mau jual ke orang Jakarta, orang Surabaya, bukan. Terlalu luas. Mesti jelas kita mau jual ke siapa? Anak kecil, umur berapa? Masalahnya di mana mereka? Problemnya apa? Keinginannya apa? Jika ada dua ya, Bu Kak Roslin ya, ada dua antara masalah kita jual solusinya dan antara keinginan kita jual harapan ya. Jadi antara solusi, jadi Kak Roslin jualannya apa nih? Ada solusi, ada problem di market, kita jual obatnya, kayak dokter gitu ya, sakit, kita jual obatnya. Ya, apotek juga orang sakit, kita jual obatnya. Konsumen punya solusi, market punya solusi, kita jual obatnya, atau market punya impian, kita jual caranya untuk mencapai mimpi itu. Ya, orang gemuk ke kurus itu kan bukan solusi, tapi kan impian. Kecuali kalau gemuknya sakit loh ya. Kalau gemuknya sampai obesitas, kemudian nah itu jual sakit, jual solusi ya. Tapi kalau orang gemuk kemudian dia mau kurus seperti bodinya siapa, gitu, bintang film A, bintang film B, maka yang kita jual bukan obat, yang kita jual adalah jalan menuju mimpi itu. Betul sekali. Ya, berarti ada dua nih. Pokoknya bisnis cuma dua aja lah ya. Satu ada jual solusi terhadap masalah, atau ada jual cara mencapai mimpi. Sudah itu aja. Titik. Wis gak ada yang lain. Cuma dua aja, Bu Kak Roslin dan semua sahabat Jawa Timur. Wis pilih dua. Ya mana? Kan tadi Kak Roslin bilang you want to start from zero. Good, very good. Nah, that's the spirit. Oke, from zero itu tentukan mana yang Anda jual. Mau jual solusi atau mau jual cara menuju impian. Betul. Jadi kalau bisa ini juga dipikirkan matang-matang terlebih dahulu ya. 3 minggu lagi nih 2021. Katanya tadi pengen start from zero to hero ini. Yes. Starting from zero maksudnya. Ya, ini sama saja sih. Baik, tadi pertanyaan ketiga coach ini coach dari siapa tadi di Tulungagung ya, yang sudah bergabung. Ini mungkin relate juga ini untuk memulai sebuah bisnis tapi masih menabung untuk modal yang akan dikeluarkan. Nah, dari saya pribadi meskipun seorang pebisnis ini bisa meminjam modal di bank tapi tidak ingin melakukannya, dan begini coach permasalahannya ini saya suka berubah-berubah begitu ya. Jadi ini suka berubah-berubah begitu coach. Jadi gini ya. Ini tadi siapa namanya? Astri Yuna. Astri. Ya. Astri begitu saja mungkin. Ya. Jadi ada dua cara yang kita bisa, dua pendekatan di bisnis ya. Satu adalah temukan dulu pasarnya. Tadi kembali ke jawaban saya ke Kak Roslin. Temukan dulu pasarnya. Pasar ini butuh solusi atau butuh jalan menuju mimpi. Ya. Solusi atau jalan menuju mimpi ya. Pasarnya ada dulu, temukan dulu masalahnya di mana. Jadi kalau kita bilang mungkin Anda bilang oke, saya mau jual jalan menuju mimpi. Ya udah, mimpi yang mana yang pasarnya masih inginkan? Mau mimpi apa nih? Mimpi A, mimpi B, mimpi C, harapannya apa? Atau Anda bilang oh enggak, saya mau memberikan solusi ya terhadap masalah yang dipunyai pasar. Oke, pasarnya punya masalah apa? Ya, masalah A, masalah B, masalah C. Tentukan dulu. Ya, kemudian baru Anda kulaan, tanda kutip, solusi atau jalan menuju mimpi itu. Ya, kulaan itu berarti ke supplier,
reseller, mau dropshipper, terserah lah mau mana ya. Atau ciptakan barang sendiri. Kalau ada seorang ibu rumah tangga bisa bikin kue, buat sendiri ya. Itu adalah kulaannya, tanda kutip kulaannya. Atau cara kedua adalah, jadi pertama tadi adalah temukan dulu pasarnya apa, kebutuhannya apa, keinginannya apa. Atau cara kedua adalah Anda temukan produknya dulu, Anda kulaan dulu, baru cari pasar yang sesuai. Ya, jadi kalau yang pertama tadi fokus ke market wants and needs, yang cara kedua fokus ke produk yang hype, yang lagi happening, kemudian Anda jual ke pasar yang kira-kira cocok. Nah, dua aliran ini nggak ada yang sempurna, dua-dua punya kelemahan, dua-dua punya kelebihan. Sekarang Anda pilih deh, yang mana? Anda mau pilih pasarnya dulu, baru cari kulaannya barang apa, atau Anda temukan dulu barang yang lagi happening, lagi trending, baru Anda cocokkan pasarnya. Wis, itu tentukan dulu. Ya, setelah ditentukan, baru kita bicara masalah hal yang lebih teknis. Kembali ke situ, ya. Siapa konsumen Anda, siapa pasarnya itu, ya. Bagaimana Anda bisa membuat supaya mereka tahu Anda, mereka suka atau minimal respect dengan apa yang Anda lakukan, bisa trust, ya, percaya dengan apa yang kita beli apa jual. Jadi kredibilitas kita, nama baik kita, track record kita, itu semuanya dipertaruhkan di situ. Semoga menjawab ya. Jadi pilih dua dulu. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah, saya suka ganti-ganti ide ya Mas Billy. Suka. Nah, enggak apa-apa. Ganti-ganti ide itu no problem. Tapi tentukan dulu, Anda mau pakai aliran yang mana? Temukan dulu pasarnya baru Anda kulaan, atau temukan dulu produknya baru Anda jualan. Ya, jadi jangan tidak jelas yang mana yang dipakai. Karena kalau saya meng-coach perusahaan, saya bilang yang mana dulu nih? Aliran jurusnya jurus Kung Fu Shaolin, apa Kung Fu mabuk gitu kan kira-kira. Yang mana? Dua-dua dan plus minusnya kok. Ya, semoga menjawab Kak Astri tadi di Tulungagung. Astri, ya, di Tulungagung. Normal sih kalau menurut saya, memang kalau ganti-ganti idenya di awal, jangan sampai di tengah-tengah begitu ya. Saat bisnisnya jalan, ini tiba-tiba ingin manuver lagi nih. Wah, ditinggalin dong nanti untuk bisnisnya. Baik, ini Coach Samfri, ada beberapa pertanyaan lagi dari saya mungkin untuk mengaitkan dengan resolusi di tahun 2021, tapi saya berikan beberapa kesempatan ya untuk beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu nih Coach. Oke. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya, kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali, konsumsi gizi seimbang, dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Ono obat ngelu ta yuk? Ono cak, sopo sing loro sih? Aku yuk, sirahku ngelu. Berobat nang puskesmas ditolak gara-gara kartu JKN Kisku
gak aktif. Ono apa cak kok ketokane sumpek ngono merengut ae. Kok iso gak aktif? Kenapa? Kene lho cerita karo awak dhewe. Soale kartu JKN KIS ku ya padha gak aktif mergo telat bayar iurane. Lho cak, kok podo gak aktif kartu JKN KIS-e? Kok podo ketinggalan info iki? Padahal gampang lho carane ben aktif kartu JKN KIS-e. Nang pasar tuku gula pasir, nggak lali mleper jajan pukis. Bapak-bapak ojo kuatir, iki lho ono program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS. Program apa iku yuk? Ngene lho cak programe iku. Alhamdulillah saiki BPJS kesehatan iku ono program jenenge program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS. Pean-pean iki podo bayar tunggakan 6 bulan ditambah iuran bulan iki, bari bayar langsung iso aktif, iso digawe ning puskesmas. Mari ngono sisa tunggakane iso sampean cicil, gampang to cak. Bener iku yuk. Aku inginane mari nyoba daftar nang BPJS Kesehatan. Ngene lho syaratnya cak, pesertane golongan pekerja bukan penerima upah sing duwe tunggakan luwih saka 6 bulan. Program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS iki mulaine Juni sampai Desember 2020. Carane peserta wajib bayar tunggakane 6 bulan ditambah iuran wulan iki supaya status kartu JKN KIS aktif. Lah sisa tunggakane iso dilunasi kabeh utawa iso dicicil sampai Desember 2021. Peserta sing arepe melu program iki kudu daftar dhisik cak. Iya cak, daftare iso nggawe HP, pean download aplikasi mobile JKN utawa langsung telepon ning BPJS Kesehatan Care Center 1500 Iki baru jenenge program solusi bersama. nang pasar larangan tuku ketan mlaku mlipir kecempung kali. Rah usah kuatir ono BPJS Kesehatan. Bayar iuran ojo sampe lali. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat Jawa Timur yang masih setia mendengarkan Business Talk, ada di Sidoarjo, kemudian Tulungagung, Nganjuk dan Trenggalek ya. Masih bersama dengan Coach Samfri Rusli juga. Untuk pagi hari ini yang kita bahas adalah mindset di tahun 2021. Coach, tapi ini saya pernah punya pengalaman sih kalau tadi saya coba ulang lagi yang disampaikan Coach Samfri. Ini kalau tahun 2020 ini kan biasanya parah-parahnya di Juli begitu ya. Bukan biasanya, maksudnya di Juli. Nah ini saya juga merasakan ini karena kebetulan saya juga bergiat di musik begitu ya dengan teman-teman musisi yang ada di Sidoarjo. Ini sepi sekali untuk beberapa event tidak ada, tapi akhirnya kita buat planning mungkin untuk tahun 2020 ini mempersiapkan materi sehingga nanti bisa dieksekusi di tahun 2021. Mungkin ini mindsetnya juga bisa dikaitkan dengan yang tadi dibahas oleh Coach Samfri ya. Di tahun 2021 ini eksekusinya mungkin Coach. Ya, amplifikasi kan. Jadi kan setelah tadi kita melakukan menata ulang ya, mapping, pemetaan, waktunya kita amplifikasi. Nah, jadi gini, sahabat Jawa Timur, setelah kita tahu persis posisinya apa yang kita mesti amplifikasi, berikutnya adalah kita lihat, kita mesti kali berapa itu. Jadi kali berapa? Berapa banyak konsumen yang kita mau datang ke kita, itu kita mau kali berapa? Mau kita kali 3, mau kali 4, kita mau 5. Kalikan dulu. Jangan khawatir dapat dari mana, sih tunggu dulu. Kalikan dulu. Karena amplifikasi ini adalah proses yang paling penting, yaitu kita menambah jumlah sesuai dengan harapan kita. Kita mau omset berapa nih? Kita breakdown. Berarti konsumen yang baru harus punya dapat berapa? Dapat 20 kali dari sekarang. Untuk mendapatkan omset yang baru, kita harus mempunyai berapa konsumen yang repeat. Oh, tambah 5 kali dari sekarang. Oke, kita kalau mau referral, misalkan ada. Kalau tidak ada, ya udah, tidak usah. 2 aja. Ya, customer yang baru sama customer yang repeat. Kali berapa? Kali 20, kali 5. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah kita amplify, kita belajar caranya bagaimana. Jadi untuk mendapatkan target profil konsumen yang kita inginkan, kita harus tahu dong pendekatannya bagaimana, caranya ngomong bagaimana, caranya untuk bikin konten bagaimana, kalau sosial media, caranya kita memberikan call to action seperti apa, CTA. Jadi kita perlu tahu itu, ya kita perlu belajar ke sana. Jadi ini jadi panjang nanti ya, karena prosesnya masuk ke proses ke tekniknya untuk menggait, untuk menggarap, untuk menarik prospek sesuai dengan target kita. Tapi intinya sama, setelah kita tahu maunya seperti apa, kita amplify. Kita perbesar. Nah, perbesarnya ini kita butuh effort. Karena itu, karena effortnya susah, jangan kita gandolin dengan mindset pasar sepi lah. Aduh, itu tidak membantu kita. Klasik gitu ya. Nggak membantu kita. Bukannya nggak boleh. Silakan diomongkan, tapi diomongkan berapa ribu kali pun juga nggak ada gunanya.
Betul. Ya, itu tidak ada hubungannya dengan menuju yang kita inginkan. Nah, sorry saya sampai ke 31% khusus ini. Jadi nanti tanggal 17 acaranya tanggal berapa saya lupa nih. Ada titipan dari kantor ini. Jadi kita punya acara namanya Lead Fest. Lead Fest ini leader festival. Jadi para pemimpin, nah ini boleh deh nambah referensi ya, kalau kita mau belajar leher ke atas ya. Ini Lead Fest. Free ya, jadi nggak ada biaya sama sekali ya. Kalau kemarin tanya sama saya, coach kalau yang berbayar saya masih belum punya. Nah ini kalau yang free juga nggak mau ya, kebangetan ini ya. Berarti nggak niat plus ya. Jadi posisinya loh, kadang-kadang ya saya bilang ya Mas Billy ya, yang free itu malah kadang kita kasih konten itu yang benar-benar baru, fresh, yang belum ada di materi kita yang berbayar. Kenapa? Karena yang free ini adalah bisa menjangkau banyak orang. Jadi saya beritahu, belajar ini dulu, sesuatu yang baru ya. Nah, jadi karena orang bilang, wah kalau free pasti tidak berkualitas. Loh udah, kita kasih yang berbayar. Wah kalau berbayar saya nunggu yang free. Loh ini karena biaya. Jadi posisinya bagaimana caranya ya. Jadi kalau kita kasih free mereka nggak mau. Kalau kasih gratis mereka bilang kurang berkualitas. Kalau kita kasih yang berbayar mereka bilang duitnya nggak ada. Kali ini free ya. So no excuse, nggak ada alasan. Ikut join. Ya, Leadership Festival. Leader Festival ini kan banyak pembicaranya. Anda bisa call ke 031 739 0666 ya. Cari namanya Bu Ria ya, Mbak Ria atau Bu Ria ya. 031 739 0666. Anda akan dikasih linknya, nanti akan di screening dulu. Anda akan dapat undangannya melalui Zoom. Baik, nanti di 031 739 063 kali begitu coach ya. Di nomor yang digunakan ini. Selalu sama. Ya, tanggal 17 Desember ya, jadi minggu depan. Baik, ini jadi yang saat ini mungkin terkait dengan mindset juga nanti mungkin bisa ditanyakan coach ya di kegiatan Lead Fest ini. Pasti, itu ada hubungan dengan mindset dan konsep juga tahun 2021 nanti. Baik, coach ini untuk mindset penting mungkin 3 mindset apa saja coach? Ini mungkin juga sekaligus harus dijadikan closing statement ini. Thank you. Ini penutup saya. 3, sebetulnya ada banyak ya, tapi 3 mindset. Yang pertama adalah berhenti untuk berkeluh kesah. Berhenti dulu, stop. Yang kedua, tahu apa yang kita mau. Itu mindset yang penting. Maunya apa? Jangan bilang kita maunya apa yang nggak mau. No, tentukan maunya apa. Gitu ya, tadi ya marketnya, targetnya segala macam. Yang ketiga, belajar. Ya, stop berkeluh kesah. Tentukan maunya apa. Belajar menuju yang kita inginkan. Sudah 3 itu mindsetnya. Ya kalau Anda sudah punya 3 mindset ini, Anda setengah jalan menuju ke sukses. Amin. Oke, thank you teman-teman, sahabat Jawa Timur. Waktu udah habis, ini waktunya mepet banget. Semoga 1 jam ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu tanggal 17 Desember nanti. Saya Hafri Lusi dari Para Coaching Indonesia. Salam the next level. Baik, terima kasih Coach Hafri Lusi atas waktu yang sangat berharga dan informasi tentang mindset dan lain-lain untuk tahun 2021. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan minggu depan Coach ya. Tetap dalam program Business Talk. Baik, selamat pagi Coach, selamat beraktivitas kembali.